Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya hingga Kamis ini kita bisa berkumpul di auditorium lantai 2 ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari bangun tidur sampai nanti insyaallah tidur lagi Allah catat sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan bisa menjadi hadirnya kita di sini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, anak-anak cucu beliau, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang setia kepada sunnah-sunnah beliau, insyaallah. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita bersama Ustaz Azka Fuadi. Materi sebelumnya tentang perbandingan madhab ya Ustaz, komparasi beberapa literasi tentang madhab, para imam madhab. Alhamdulillah kemarin dapat masukan dari teman-teman kalau misalnya materinya seperti itu kayaknya terlalu berat Ustaz. Jadi banyak yang belum mungkin belum saatnya ya gitu. Jadi insyaallah pekan ini alhamdulillah kita bakal membahas tentang tema yang praktis gitu, yang kita mungkin bakal kita kerjakan sehari-hari atau setiap waktu gitu. Tentang pengantar fikih zakat ya. Nanti juga insya Allah kita buka pertanyaan, mungkin ada pertanyaan seputar fikih kontemporer tentang zakat. Sekarang jam 12:30, nanti materi mungkin sampai jam 1. Setelah itu kita buka pertanyaan ya. Kita buka ta'lim kita dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada Ustaz Azka Fuadi kami persilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamun wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali sama-sama belajar, dan sekarang insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang fikih zakat. Mohon maaf materinya sudah saya kopikan. Ini hanya sedikit pengantar. Kemarin Mas Muharram juga menyampaikan bahwa kajian kita maunya yang praktis-praktis. Saya setuju dengan itu. Dan sebenarnya masih banyak juga permasalahan-permasalahan praktis yang mungkin akan kita hadapi. Tidak cuma hanya zakat, gitu kan? Masih banyak yang lain. Seperti kemarin memang saya sengaja sampaikan tentang perbedaan agar kita nanti ketika mendapatkan sedikit perbedaan kita nggak kaget. Itu yang pertama. Setelah itu kita mau membahas fikih yang praktis-praktis, tidak apa-apa. Seperti sholat masih banyak permasalahan yang tidak mungkin nanti setelah kita hadapi baru kita bingung. Contohnya kalau sholat itu, kalau kita umrah misalkan, perjalanan sini ke Madinah atau sini Jeddah itu 10 jam. Berangkatnya pasti tengah malam. Sholat subuhnya di mana? Memang sholat subuh di atas pesawat itu sah. Terus di pesawat ada air tapi terbatas. Sedangkan kalau ada air kita nggak wudhu, harus wudhu. Masa kita tayamum? Terus kalau di syarat sahnya sholat, rukun sholat itu berdiri, ya kan? Berdiri bagi yang mampu. Nah kita di pesawat nggak mampu berdiri. Kenapa kita sholat duduk? Itu kan pertanyaan. Nah kemudian kalau sholatnya subuh di atas pesawat, terus bagaimana? Padahal semua mayoritas ulama mengatakan syarat sahnya sholat itu harus berdiri di atas tanah. Jadi kalau nggak menyentuh tanah itu ada yang kurang. Terus bagaimana solusinya?
Nah, itu juga fikih-fikih praktis yang mungkin tidak akan kita pikirkan sebelum kita mengalami, termasuk dalam masalah fikih zakat ini. Mungkin itu sedikit pengantar. Mungkin di beberapa kajian nanti kita akan membahas hal-hal yang seperti itu, tentang fikih-fikih perjalanan, fikih sholat, fikih ini itu gimana gitu kan. Kalau kita tahu kan sebatas, kalau kita di sini nggak masalah, di atas bis pun bisnya bisa berhenti. Kalau pesawat nggak bisa, dan perjalanannya lama. Apalagi kalau sudah perjalanannya dari sini ke Amerika kan, wah itu lebih lama lagi tuh. Transitnya di Jepang, habis Jepang baru ke Amerika. Itu lebih lama lagi perjalanannya. Kalau sini Timur Tengah mungkin cuma 10 jam, 11 jam, itu nggak terlalu. Itu masih banyak fikih-fikih praktis demikian. Dan itu fikih praktis seperti itu tidak bisa kita selesaikan dengan satu mazhab. Tapi keadaan menuntut kita untuk pindah mazhab. Itu sebagaimana ketika kita umroh. Kalau umroh ikut mazhab Syafi'i, tersentuh waktu tawaf sudah batal, mau wudhu lagi. Wudhunya di mana? Dari keran air Zam-Zam itu kan nggak bisa. Jadi kita harus keluar dari mazhab ketika itu karena keadaan. Nah, di sini kenapa itu pengantar yang pertama kemarin. Sebelumnya kita mengenalkan tentang perbedaan antar mazhab, karena di beberapa titik dan keadaan kita tidak mungkin berpegang pada satu mazhab. Tidak mungkin, sulit sekali. Kalau kita berpegang sama satu mazhab itu mempersulit kita namanya, mempersulit kita. Demikian juga nanti insya Allah akan di fikih ini pengantar fikih zakat. Selanjutnya mungkin akan lebih detail untuk membahas. Terlebih nanti di sini belum masuk tentang zakat penghasilan. Itu ada atau tidak? Itu juga fikih kontemporer. Pertama, pengertian tentang zakat. Secara bahasa, zakat berarti pembersihan. Kemudian berkembang atau an-nama, kemudian berkah dan pujian. Ini dari kitab Nihayah fi Gharibil Hadis, punyanya Ibnu Athir. Jadi arti zakat secara bahasa itu adalah pembersihan, berkembang, berkah dan pujian. Ini adalah arti kata dari zakat. Kemudian secara istilah, zakat adalah sebutan atau istilah untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di sini adalah kadar harta yang harus dikeluarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu kepada kelompok tertentu, itu adalah zakat. Ini secara istilah fikih. Masih banyak sebenarnya pengertian zakat yang nanti kalau dijelaskan pasti akan lebih rumit. Ini hanya kesimpulannya saja. Kemudian landasan diwajibkannya zakat ini adalah surat At-Taubah. Masih banyak juga ayat-ayat lain. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sebagian saja dalilnya. Dan kemudian yang kedua, di sana saya lupa. Tadi sebenarnya sudah saya tulis terjemahnya. Untuk hadis ini sepertinya terhapus. Innallaha farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim. Sesungguhnya Allah mewajibkan dari sebagian harta-harta orang kaya dari umat Islam biqadri alladhi yasa'u fuqara'ahu, dengan kadar yang dibutuhkan oleh kaum fakir dan miskin dari umat Islam. La yajhadal fuqara'u idza ja'u aw'aru. Tidaklah para fakir dan miskin itu lapar atau mereka terhina atau kesusahan. Aru di sini kesusahan. Illa ma yatasanna'u aghniya'uhum, kecuali disebabkan oleh orang-orang yang kaya dari mereka. Jadi mereka lapar, mereka sengsara, itu disebabkan oleh orang-orang
kaya di antara mereka. Bahkan Syekh Sa'rawi pernah mengatakan, Syekh Sa'rawi ini ahli tafsir dan pimpinan para dai abad inilah. Beliau meninggal tahun 84 atau 85. Beliau meninggalnya tahun seperti itu. Beliau mengatakan, seandainya orang-orang kaya dari umat Islam itu mengeluarkan zakat, tidak akan ada satupun umat Islam yang fakir atau miskin. Itu seandainya semua umat Islam yang kaya itu mengeluarkan zakat, itu tidak akan ada yang miskin. Dan di sini ini juga teguran bagi kita, gitu. Teguran bagi kita, kenapa? Di Indonesia ini banyak sekali. Di Indonesia ini banyak sekali. Mungkin saya pernah cerita kawan saya yang putrinya kena virus di kepalanya, masuk virus di otaknya, kemudian dia masuk rumah sakit 1 bulanan, kemudian di akhirnya sudah gak ada uang lagi untuk membiayai rumah sakitnya. Kemudian saya bertanya ke guru kami, Profesor Dr. Muhammad Rafat Usman. Itu beliau mengatakan, kalau sudah tidak mampu silahkan dikeluarkan dari rumah sakit, berarti dilepas alat bantu pernafasannya dan nanti akan meninggal. Terus ya, apakah kami tidak berdosa? Tidak, kamu tidak berdosa. Yang berdosa adalah pemerintah, karena pemerintah itu menanggung semuanya. Nah, beberapa hari yang lalu kita kan menemukan ada anak umur 16 tahun membiayai adiknya yang 3 tahun ditinggal ibunya. Dan anak itu kerjanya dari pagi hanya membantu orang jual nasi goreng. Terus kemudian pulangnya tengah malam, upahnya hanya 10.000 dan 1 bungkus nasi goreng, dan itu untuk makan malam bersama adiknya yang umur 3 tahun tadi. Ini di negara kita, gitu. Di sini jangan dianggap ini remeh, bisa jadi tetangganya itu kena dosanya juga karena dia tidak tahu. Dan pemerintahnya kena juga. Jangan dikira pemerintah itu nggak punya dosa, punya. Siapapun yang sengsara dan tidak diketahui, itu pemerintah yang bertanggung jawab, termasuk tetangga-tetangganya, gitu. Jadi inilah, jadi Habib Ali Al-Jifri, beliau ulama dari Yaman dan sekarang menetap di Abu Dhabi, menulis buku judulnya Al-Insaniyatu Qabla Tadayyun. Artinya kalau tidak salah, kalau tepatnya ya, Al-Insaniyatu Qabla Tadayyun, kemanusiaan sebelum beragama. Jadi kita harus jadi manusia dulu baru beragama, bukan beragama dulu baru jadi manusia. Karena tidak ada agama yang bertentangan dengan kemanusiaan, apalagi Islam. Dan yang paling manusiawi itu Islam. Jadi kalau ada ajaran Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan, antara kita yang salah memahami atau memang Islam yang salah. Nah, Islam yang salah tidak mungkin, berarti kita yang salah memahami. Jadi Islam tidak pernah bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi kalau ada yang mengadu domba antara Islam dengan kemanusiaan, berarti dia yang salah paham tentang Islam. Tidak ada. Islam itu yang bertentangan dengan kemanusiaan, tidak ada. Bahkan 1-2 tahun yang lalu saya pernah membaca juga berita, ada orang di Jakarta Timur pemulung, dan dia tinggalnya sama anjing dan puluhan kucing. Dia lebih memilih memberikan makanannya kepada kucing-kucingnya daripada dia. Bisa jadi kedudukan dia itu lebih tinggi daripada kita, meskipun dia pemulung. Karena Islam mengajarkan seperti itu. Dalam Sahih Bukhari pun, seorang pekerja tunasusila dari agama Yahudi yang ketika dia menyelamatkan seekor kucing dengan memberikan air minum ketika kucing itu kehausan, itu menyelamatkan dia dari azab api neraka. Inilah Islam. Dan di sini zakat berperan penting untuk masalah ini. Ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadida wa yu'adzibuhum adzaban alima. Dan kalau demikian, maka sesungguhnya Allah akan memperhitungkan seluruh perbuatan mereka dengan perhitungan yang amat keras. Jadi seorang yang wajib mengeluarkan zakat tidak mengeluarkan zakat, itu sudah menzalimi fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi di sini Allah akan memperhitungkannya nanti di akhirat. Wa yu'adzibuhum adzaban syadidan, dan akan wa yu'adzibuhum adzaban aliman, dan akan mengadab mereka dengan azab yang amat sangat pedih. Itu aliman di sini
amat sangat pedih, ism tafdil, yaitu yang paling pedih, itu alimah. Jadi zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Barang siapa mengingkarinya, jadi di sini kalau ada orang Islam yang mengingkari kewajiban zakat, di sini hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Jadi yang tidak mengeluarkan zakat itu kafir. Hanya saja di negara kita ini badan zakat itu banyak sekali, gitu kan? Tidak terfokus jadi satu, gitu kan? Satu, seperti di Kuwait. Kuwait itu terfokus jadi satu tempat, namanya Baitus Zakat Al-Kuwaitiyah, rumah zakat Kuwait. Dan ini rumah zakat Kuwait ini sekarang jadi percontohan. Bahkan kami mendapatkan beasiswa dari ini, rumah zakat ini. Padahal kalau dihitung kayak kita, cuma uang kita nggak tahu kemana, gitu. Dan tidak ada orang Indonesia yang diberikan zakat, diberikan beasiswa dari pemerintah, kecuali LPDP ini yang baru-baru ada ini. Padahal di negara-negara lain, Malaysia, wah itu semuanya uang zakat semua, mereka beasiswa, mereka punya asrama sendiri, punya ini sendiri. Kalau kita tidak. Dan itu rata-rata Indonesia seperti itu. Tapi Allah adil sih. Allah adil karena memang Indonesia diberikan sedikit kelebihan di antara yang lain, gitu. Karena mereka dapat uang zakat, gitu kan. Tapi mereka tidak bisa memahami pelajaran, biasanya harus belajar sama kita. Akhirnya kita bimbing mereka, terus kita dibayar. Jadi yang mengingkari zakat hukumnya kafir. Mengingkari kewajiban zakat itu kafir, kecuali ia baru memeluk Islam. Kenapa dikatakan kecuali ia baru memeluk Islam? Karena kalau ada orang yang baru memeluk Islam, dia tidak tahu apa-apa tentang Islam, dia butuh belajar. Bahkan jangan heran ketika ada orang di Amerika, dia baru masuk Islam, dia tidak tahu sholat itu wajib. Yang penting masuk Islam aja dulu. Nah di sini dia tidak berdosa, tapi tugas kita untuk mengajari dia. Kecuali dia baru memeluk Islam dan tidak mengetahui kewajiban ini, maka hukumnya adalah diberitahukan akan kewajiban zakat tersebut. Jadi ketika ada orang yang baru masuk Islam, dia tidak mengerti tentang zakat, maka kita harus beritahu bahwa zakat ini juga termasuk rukun Islam, sebagaimana sholat, syahadat, dan yang lain-lain. Dan ini masih ada. Bahkan ada juga kawan yang di Jepang tiba-tiba didatangi oleh seorang mu'alaf, kemudian ditarik, dibawa ke rumahnya, terus dia nangis-nangis. Setelah itu dibawa ke belakang rumahnya, ternyata di belakang rumahnya ada makam orang tuanya, dua orang tuanya di belakang. Terus dia bilang, bagaimana orang tua saya? Saya ya sudah masuk Islam, kata. Orang tua saya, dia tidak tahu apa-apa tentang Islam, jadi dia tetap kepada agama dia. Nah di sini siapa yang dosa? Saya tidak mau orang tua saya masuk neraka, kata dia gitu. Terus yang dosa siapa? Dan masih ada yang seperti itu. Jangan dia kan seperti itu. Di Jakarta pun masih banyak yang seperti itu. Kemudian, dan barang siapa mengimani kewajiban tersebut akan tetapi menolak untuk mengeluarkannya. Jadi misalkan saya kaya raya, saya orang terkaya nomor 2 lah di Jakarta atau di Indonesia. Kemudian Seperti saya. Amin. Kabul ya Allah. Nanti kalau saya tarik orang paling kaya beneran, udah semuanya yang di sini nggak usah kerjanya belajar aja. Saya gaji. Terus kemudian saya menolak. Saya yakin bahwa zakat ini wajib, tapi saya menolak untuk mengeluarkan zakat. Maka di sini hukumnya adalah zakat tersebut dikeluarkan secara paksa. Jadi saya harus dipaksa untuk mengeluarkan zakat yang harus dikeluarkan dari harta saya. Apabila saya menolak, maka harus diperangi. Diperangi. Nah sekarang pertanyaannya, di sana ada pertanyaan. Apabila ada yang enggan mengeluarkan zakat atau menolak mengeluarkannya, siapakah yang berhak mengeluarkan zakat tersebut secara paksa atau memeranginya? Apakah kita? Pemerintah. Atau FPI? Atau GNPF MUI? Roma. Siapa yang berhak?
Yang berhak adalah pemerintah, bukan kita. Begitu juga dalam hukum-hukum lain, seperti hukum kisos, ada yang membunuh, kemudian harus dibunuh, gitu kan? Harus dibunuh. Apakah yang membunuh kita? Tidak. Yang membunuh adalah pemerintah. Nah, terus kalau undang-undang tidak membolehkan itu, tidak ada hukuman membunuh, itu dibunuh. Terus siapa yang melaksanakan? Apakah kemudian kita membentuk pasukan jihad? Kemudian kalau ada yang membunuh, kemudian kita bunuh juga? Itu yang terjadi di Timur Tengah. Terjadi keamanan di sana? Tidak, justru chaos. Jadi yang berhak untuk melakukan itu pemerintah. Jadi kalau ada sedikit hukum Islam yang tidak diterapkan, yang dosa siapa? Yang dosa pemerintah, bukan kita. Tugas kita hanya untuk memahamkan saja. Apalagi ustadz-ustadz, kiai-kiai, MUI, itu mereka hanya memahamkan saja. Dan kalau ditelisik dari ilmu fatwa, ilmu fikih, itu sebenarnya GNPF MUI itu salah. Kenapa salah? Karena fatwa itu yang berhak menerapkan itu hanya pemerintah. Yang berhak memaksakan itu pemerintah, bukan kita membentuk kumpulan gitu, bukan. Tapi tidak apa-apa lah sekali-kali gitu. Tapi ini kalau dilihat dari sudut pandang fatwa ya, karena fatwa itu tidak mengikat. Yang berhak untuk menjadikan fatwa ini mengikat hanya pemerintah dan undang-undang. Kalau semuanya dibuat seperti itu, setiap fatwa MUI dibuat front untuk mendukung, ya hancur negara gitu kan. Makanya di sini antara pemerintah, MUI dan masyarakat itu harus sama-sama bekerja sama. Dan itu tugas kita. Jadi di sini tugasnya adalah tugas pemerintah, bukan tugas kita. Jadi kalau ada yang ingin menerapkan hukum, itu harus melalui pemerintah. Yang berhak di sini adalah polisi untuk menangkap, atau yang lebih tinggi lagi nanti tentang keamanan tentang ini itu adalah tentara. Oleh karena itu, di sini tidak bisa kita menerapkan hukum agama Islam kita sendiri yang menegakkan, tapi kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Karena keamanan di sini dikedepankan. Setelah itu, kapan disyariatkan zakat? Menurut para ahli fikih disyariatkan zakat pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sedangkan menurut ahli hadis disyariatkan pada bulan Syawal di tahun kedua Hijriah. Kemudian ini hanya perbedaan riwayat saja, tidak ada masalah tentang perbedaan itu. Siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat? Setiap muslim yang bebas, bukan hamba sahaya, itu wajib mengeluarkan zakat ketika memenuhi syarat-syarat sesuai dengan kriteria zakat yang akan dikeluarkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan harta anak kecil yang belum balik? Misalkan ada seorang yang kaya, kemudian dia punya anak yang belum balik, istrinya sudah meninggal, kemudian dia meninggal, otomatis itu ke anaknya warisannya. Apakah anak ini wajib mengeluarkan zakat? Wajib. Jadi yang mengeluarkan adalah walinya, pamannya, siapa yang mengatur harta itu, maka wajib untuk mengeluarkan zakat itu. Kemudian kalau dia tidak mengeluarkan, misalnya walinya tidak mengerti, tidak mengeluarkan, maka harus dikodok nanti setelah dia balik. Sejak tahun berapa dia tidak mengeluarkan zakat, itu harus dikeluarkan ketika dia sudah balik. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan harta orang yang gila? Di sini harta orang yang gila juga demikian. Jadi walinya harus yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan zakatnya itu wali dari orang gila ini. Kalau tidak ada walinya, maka pemerintah yang jadi walinya nanti. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan harta yang telah diberikan kepada janin yang belum lahir? Misalnya ada orang kaya nikah, kemudian dia berwasiat karena dia sakit gitu kan, anaknya belum lahir, nanti harta saya semuanya tolong berikan ke anak yang masih ada di kandungan ini gitu kan. Terus dia meninggal, apakah hartanya wajib zakat? Di sini ada beberapa perbedaan pendapat antar ulama. Satunya ketika dia lahir dengan selamat, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau dia tidak selamat pasti tidak. Tapi ada juga yang mengatakan ketika dia lahir selamat tidak wajib zakat, kecuali nanti setelah dihitung haulnya. Kemudian
Yang selanjutnya, bagaimana dengan harta orang yang kafir asli? Jadi memang aslinya kafir, apakah wajib zakat? Itu tidak. Berarti ada kafir palsu juga. Ada kafir asli, ada yang kafir karena murtad. Yang asalnya memang kafir. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan harta orang yang murtad? Harta orang yang murtad, apakah dia keluar zakat atau tidak? Ada yang mengatakan tetap keluar zakat. Jadi harus dihitung. Misalnya dia sudah pertengahan tahun dia murtad, jadi dia sudah terhitung harus mengeluarkan zakat. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi kalau murtad ini nanti masuk Islam lagi, sejak dia murtad itu harus dihitung terus itu zakatnya. Terus yang selanjutnya, bagaimana dengan harta hamba sahaya yang baru dibebaskan? Jadi sekarang sudah tidak ada kan harta hamba sahaya itu. Kalaupun ada, mungkin lebih cocok kita katakan untuk pemain bola. Karena pemain bola itu kan dikontrak, gak boleh kemana-mana, kerjaannya olahraga terus gitu kan, meskipun gajinya gede. Itu kayaknya mirip-mirip sama hamba sahaya dulu gitu. Kalau hamba sahaya dulu kan dipekerjakan full dengan gaji dan dia juga milik. Nah sekarang tidak ada hamba sahaya ini. Apabila ada hamba sahaya yang baru dibebaskan, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Di sini ulama mengatakan ketika dia mempunyai harta harus memenuhi haul dulu, yaitu 1 tahun. Kalau tidak, maka tidak akan mengeluarkan. Jadi di sini keenam pertanyaan ini adalah bagian dari setiap muslim yang bebas. Itu berarti bukan hamba sahaya, tapi ada yang dia dikatakan bebas tapi tidak sepenuhnya bebas. Itu adalah yang 6 ini. Contohnya yang belum balik, dia bebas, dia bukan hamba sahaya, tapi dia akalnya masih belum penuh dan belum balik. Jadi yang berhak untuk menentukan sikapnya, tingkah lakunya itu semuanya adalah walinya, termasuk orang gila. Orang gila ini juga demikian. Sampai dia nanti sembuh dari gilanya, itu baru dia dikatakan mukallaf. Jadi yang berhak adalah walinya untuk mengeluarkan. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat? Dalam surat At-Taubah ayat 60 di sana disebutkan innamas shadaqatu lilladzina 'alaiha, adalah pengurus-pengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqabi, dan kemudian hamba sahaya yang memerdekakan hamba sahaya, kemudian orang-orang yang berhutang, kemudian untuk jalan Allah, orang-orang yang berada di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan fisabilillah. Nah di sini nanti ketika kita membahas tentang zakat, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait kita yang masih ulama berbeda pendapat tentang pemaknaannya adalah fisabilillah di sini itu siapa? Fisabilillah di sini siapa? Misalkan ada majelis taklim, terus mengundang ustadz dari mana gitu kan, jauh. Nah donaturnya kurang, dananya kurang, jadi tidak bisa untuk membiayai tiketnya, tidak biasa untuk ini gitu kan. Nah uang yang dikumpulkan kurang. Kemudian ada orang mengatakan, oh saya punya uang zakat, boleh tidak zakat ini digunakan untuk membayar ustadz yang tadi? Bisa tidak ustadz yang tadi dikatakan fisabilillah? Apa? Di sini perbedaan pendapat antar ulama gitu kan. Dan masih butuh dibahas lebih detail lagi kan. Ini tentang fisabilillah, ini panjang sekali. Fardhun minallah, dan ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang tidak berhak menerima zakat? Yang tidak berhak atau tidak boleh menerima zakat adalah Rasulullah SAW, kemudian seluruh keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena hikmah dibalik itu adalah zakat ini adalah pembersihan dari harta orang-orang kaya. Berarti kalau pembersihan berarti ada harta-harta kotor yang harus dikeluarkan. Nah di sini Rasulullah dan seluruh keluarganya tidak boleh untuk menerima harta-harta kotor itu. Dan ini memang kelebihan dari Allah untuk keluarga Rasulullah SAW. Tapi beliau hanya menerima hadiah. Makanya kalau dalam tradisi kita di Indonesia banyak orang-orang kalau silaturahim terus minta doa kepada kiai, ke ustadz, ke
siapa lagi lah, ajengan siapa banyak gitu kan. Itu mereka bawa bingkisan gitu. Karena itu memang mengikuti tuntunan Rasulullah seperti itu. Jadi sahabat ketika datang kepada Rasulullah konsultasi apa-apa itu bawa bingkisan, memang bawa hadiah, dan Rasulullah memang berhak untuk mendapatkan hadiah itu. Bahkan ada hadis yang mengatakan demikian, kalau datang ke Rasulullah itu setidaknya seyogyanya kita membawa hadiah. Nah, Rasulullah berhak untuk mendapatkan hadiah itu, diperbolehkan untuk mendapatkan hadiah itu. Tapi bedanya antara Rasulullah dan penerus-penerusnya sekarang itu, kalau Rasulullah itu diberikan hadiah bingkisan itu tidak pernah bertahan 1 hari di rumahnya, tapi dibagikan kepada sahabat-sahabatnya yang tidak mampu. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang dikasih Fortuner, hadiahnya disimpan, taruh di rumah yang ini. Terus dikasih Pajero, taruh di rumah yang ini. Terus dikasih, nah itu dikasihnya mobil-mobil kan gitu. Rasulullah makanan pun tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Bahkan Rasulullah sampai menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi gitu kan. Karena apa? Ya karena memang Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak makan juga tidak apa-apa, karena itu sudah dari Allah semuanya. Itu karena Rasulullah itu apa? Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia. Sebagaimana batu permata tidak seperti batu biasa. Jadi kalau kita menyamakan diri kita, yang kalau saya mungkin batu bata ya, itu menyamakan dengan Rasulullah itu jauh sekali, tidak elok gitu kan. Tidak elok kita menyamakan diri dengan Rasulullah. Misalkan kalau ada apa-apa, saya akan mengikuti Rasulullah, itu tidak sopan. Tidak sopan seperti itu. Sudahlah, mengikuti Rasulullah nggak usah diomongkan, ikuti saja gitu kan. Iya kalau diterima, gitu kan. Kalau tidak, gitu kan. Jadi di sini kita mengedepankan akhlak kepada Rasulullah SAW, karena tidak pantas seorang manusia manapun itu menyamakan dirinya atau menyamakan atau pura-pura sama dengan Rasulullah, itu tidak pantas. Meskipun kita harus mengikuti Rasulullah, karena kita beda dengan Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kaya dan mampu itu pasti tidak boleh. Kemudian yang ketiga, hamba sahaya tidak boleh mendapatkan zakat karena dia sudah menjadi tanggungan tuannya. Yang keempat adalah orang kafir. Nah, orang kafir di sini khilaf. Nanti misalkan kita mau bayar zakat fitrah, kita tidak tahu. Yang penting di kawasan itu banyak fakir miskin, kita kasih aja zakat fitrah ke situ. Ternyata di situ ada orang non-muslim, itu bagaimana hukumnya? Ada sebagian pendapat ulama yang membolehkan. Jadi di sini ulama punya kaidah al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari perbedaan itu lebih utama. Jadi kalau ada perbedaan kita nyari jalan tengahnya lah gitu. Maka di sini ulama jalan tengahnya adalah apa? Kalau memang kita sudah memastikan kita menyerahkannya kepada orang kafir, sudahlah kita keluarkan lagi. Kita keluarkan lagi biar tidak keluar dari khilaf, biar tidak masuk ke khilaf, biar kita keluar dari khilaf itu. Kalau kita memang tidak mampu untuk mengeluarkan lagi, ya sudah, mau gimana lagi? Insya Allah diterima karena masih ada ulama yang membolehkan untuk memberikan zakat kepada orang kafir. Kemudian yang kelima, orang yang seluruh kebutuhannya telah menjadi tanggungan orang yang mampu. Jadi ketika ada fakir atau miskin tapi seluruh kehidupannya sudah ditanggung orang gitu kan, dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan karena seluruh kebutuhannya terpenuhi. Kemudian hikmah disyariatkannya zakat apa saja? Yang pertama adalah melatih jiwa untuk berjiwa mulia dan membersihkannya dari bakhil dan kikir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga kehidupan fakir miskin serta mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, di sini saya punya sedikit cerita. Ada syekh namanya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Beliau ulama besar, meninggal tahun 80-an juga. Pernah suatu saat beliau di Al-Azhar lagi ngajar, kemudian ada orang minta mengemis lah, minta-minta. Akhirnya beliau langsung mengeluarkan uang dari sakunya, dan waktu itu 100 pon. 100 pon ini kalau dibelanjakan mungkin bisa menanggung hidup kita 1 tahun di sana di masa itu, atau membeli 1 rumah. Jadi yang ada di sakunya itu langsung diberikan.
Akhirnya di antara muridnya terbagi dua. Satunya lagi dia mengira syekh ini itu nggak tahu yang dikeluarkan itu berapa, langsung dikasihkan saja gitu kan, dikiranya mungkin uang kecil gitu kan. Akhirnya lari mengejar pengemis tadi. Terus satu lagi terperangan karena dia yakin bahwa syekh ini itu sadar gitu. Dia mengeluarkan uang 100 pon itu sadar. Nah yang tadi yang ngejar itu dikejarnya, kamu itu salah, itu uangnya 100 pon, sebenarnya bukan itu katanya gitu. Dan dia belum nanya ke saya tadi, tapi saya tadi langsung pergi, seakan-akan menunjukkan bahwa dia itu ikhlas memang memberikan seperti itu. Jadi uang 100 pon itu dikeluarkan. Jadi ulama itu seperti itu. Jadi uang itu konon itu gajinya yang dia berikan sepenuhnya kepada fakir yang tadi gitu. Jadi dia malu kalau dia tidak memberikan apa-apa kepada seorang fakir, dan dia ingin memberikan semampu dia, dan itu sepenuhnya uang dia dikasihkan. Jadi dia memang menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Nah kalau kita kan tidak, kadang itu kan milih-milih dulu gitu. Itu kita. Terlebih saya. Ini tentang fakir miskin serta mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, menyatukan hati sesama muslim dan menguatkan perasaan saling mencintai di antara mereka. Di sini apalagi? Hati kita sepertinya tidak menyatu umat Islam itu. Jangankan itu, di jalan saja kita yang naik sepeda motor mungkin jalan memberikan jalan kepada orang yang ingin menyeberang. Sedangkan yang naik mobil apalagi di Arab. Di Arab seperti itu, tapi ada sekali-kali saya temukan pemuda pakaiannya bersih, naiknya Mercy, tiba-tiba ada orang menyeberang, dia berhenti. Kan kita takjub juga kan. Jadi orang sudah ganteng, naiknya Mercy, bersih lagi gitu. Ibu-ibu jalan, kadang diseberangkan, itu ada yang seperti itu, tapi jarang, dan mungkin 1001 gitu. Nah kita tidak menemukan itu. Kalau di sini kita pepet-pepetan, kejar-kejaran malah kan, mau tonjok-tonjokan kalau di Indonesia. Tidak ada yang mau mengalah. Berarti di sini hati kita tidak menyatu. Yang keempat, mencegah terjadinya kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dan sejenisnya yang disebabkan oleh kemiskinan dan kefakiran. Dan ini ada di Indonesia. Kalau kita makmur tidak mungkin seperti ini. Kalau seperti Brunei ingin menerapkan potong tangan boleh saja, karena mereka pengangguran digaji. Pengangguran digaji di Brunei. Kita tidak bisa. Sayyidina Umar saja membatalkan hukum kisos kepada seseorang karena dia miskin. Mencuri itu terpaksa gitu. Dan sekarang kita banyak baca di media, ibu-ibu, kak, nenek-nenek hanya mencuri, hal-hal yang remeh diadili. Ayo nyuri banyak-banyak itu sampai jual pulau itu gimana? Kok nggak diadili gitu kan? Nah di sini berarti kita yang bermasalah. Dan kalau ditanya undang-undangnya bagaimana? Terus yang ditanya di MPR itu mayoritas non-muslim atau muslim? Muslim kan? Berarti masalahnya pada diri kita sendiri. Kita juga harus introspeksi diri. Dan hikmah-hikmah yang lain, apa saja yang wajib disakati? Ini yang mungkin nanti akan kita jelaskan secara detail. Binatang ternak, kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta. Yang kedua adalah perhiasan, emas dan perak. Yang ketiga tanaman, pertanian dan buah-buahan. Yang keempat perdagangan. Yang kelima adalah hasil tambang. Dan yang keenam yang terakhir adalah zakat fitrah. Nah di sini insya Allah nanti akan kita detailkan kalau ada waktu dan Allah mengizinkan kita bertemu kembali. Mungkin ini saja dari saya. Lebih 8 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Semoga saya bisa menjawab. Langsung saja bagi teman-teman yang ingin pertama bertanya. Satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya ini tentang memilih penerima zakat. Nah itu apa boleh kita tidak menyalurkan zakat tidak lewat ambil zakat, alias kita milih sendiri tuh kira-kira yang fakir terus miskin gitu. Nah terus apa boleh untuk apa namanya
filternya itu dipilih yang misalnya rajin ibadah gitu, didahulukan gitu daripada yang kelihatannya biasa-biasa aja. Itu pertama. Terus kedua tentang zakat emas atau perak. Nah ini saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah melaknat orang yang memakai, perempuan yang memakai emas tapi dia tidak dizakati. Itu seperti kalau misalnya pakai gelang, nanti di neraka gelang itu jadi api. Nah ini apakah zakatnya ini harus emas yang dimiliki itu harus sesuai haul dan nisabnya dulu, atau memang misalnya punya 2 gram harus dizakati berapa gitu? Terima kasih. Langsung aja Ustaz ya. Jadi pertama tentang zakat, boleh tidak kita memberikan zakat kita sendiri yang milih asmafnya atau orang-orangnya yang berhak memilih, itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, dan itu kita memang berhak karena itu harta kita boleh memberikan kepada siapa yang memang itu masuk ke dalam kriteria yang tadi, fakir, miskin. Dan itu mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Ada yang mengatakan sesuai dengan urutan itu. Tapi ada juga yang menyamakan semuanya. Terserah mau diserahkan yang buat kelompok yang mana. Dan di sini harus pasti, harus tepat, harus tepat. Dan kalau memang ada keluarga yang masih membutuhkan dan masuk ke dalam kriteria itu, ya kita berikan kepada yang paling dekat. Karena itu akan lebih mengikat kita. Urusan itu zakat atau bukan, itu kan kita yang tahu, gitu kan. Kita niatnya untuk apa, itu kita serahkan saja. Tapi memang kalau kita tidak bisa memilih dan kriteria kita itu tidak mampu untuk menentukan mana yang berhak, mana yang lebih, ya kita berikan kepada amil zakat, gitu kan, badan-badan zakat yang ada. Gitu kan. Boleh tidak filter itu memberikan, oh ini yang beribadah, oh ini enggak, ini kita memberikan kriteria-kriteria sendiri, gitu kan. Sebenarnya kriterianya kan sudah ada, kriterianya sudah ada, itu yang 8 itu. Kenapa kita memberikan syarat-syarat lagi? Kenapa kita memberikan syarat-syarat lagi? Bisa jadi orang yang meskipun dia mencuri, perampok gitu kan, karena memang dia membutuhkan. Ketika kita berikan zakat berhenti, kan kita tidak tahu. Dan di situ Allah a'lam, itu tergantung keikhlasan kita gitu kan. Kalau kita mungkin nggak ikhlas ngasihnya, ya bisa jadi kita dirampok juga sama dia gitu kan. Tapi kalau kita ikhlas dan memang mainnya hati gitu kan, bisa jadi dia taubat gitu kan. Bisa jadi dia taubat justru akan menjadi lebih baik. Dan itu semuanya dari hati kita. Kemudian yang selanjutnya tentang perhiasan. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada riwayat yang mengatakan perhiasan yang dipakai itu ada zakatnya. Terus ada juga yang mengatakan tidak, yang dipakai. Dan itu nanti insya Allah kita bahas lebih detail lagi di pembahasan tentang zakat perhiasan itu. Satu lagi dari laki-laki tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan aja nih, ketika ada seseorang mempunyai sebidang tanah nih, tanah kosong, tapi tidak dimanfaatkan, apakah lahan tersebut dikenakan zakat atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu nanti ketika tanahnya itu kan masuk itu kan harta kan. Harta itu nanti masuk nisab atau tidak. Nisabnya kan ada sendiri. Itu ketika dia masuk nisab dan masuk haul itu maka harus keluar zakat. Tapi kalau nggak nyampe nisab nggak usah. Jadi ada nisabnya. Itu masuknya ke harta. Tapi kalau pertanian itu sudah jelas hasil pertaniannya kan nanti. Terus kalau tanah dan itu harta semuanya itu kan memang dihitung semuanya dan itu ada zakat. Berarti baik digunakan maupun tidak tetap dibayarkan zakat. Kriterianya bukan digunakan atau tidak, tapi nisab sama haul. Nisab sama haul. Nisab itu nanti ada batasan-batasan tertentu gitu. Kalau punya sekian kambing maka zakatnya sekian. Kalau belum nyampe itu maka nggak keluar zakat. Nah di sini kan biasanya orang Indonesia pintar itu mensiasati gitu. Ntar mau nyampe haul sembelih satu sudah nggak keluar zakat gitu. Itu biasanya itu akal-akalan. Nisabnya di mana?
Nisab itu adalah batas dikeluarkannya zakat. Nanti itu insya Allah kita pelajari detailnya nanti, sama-sama kita pelajari. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin ini setia pertanyaan yang agak boleh soal teman-teman sih, terutama saya gitu Zat. Jadi kalau misalnya kita kan kenal yang namanya zakat penghasilan Zat ya, ramai sekali di Indonesia. Ada nggak sih? Tadi sempat dibahas di pembukaan. Mungkin jawabannya gimana Zat? Apakah memang zakat penghasilan itu ada? Jadi memang ada tanpa harus memenuhi haul atau nisab. Jadi misalnya setiap dapat gaji, misalnya sebulan sekian harus langsung dipotong 2,5% dari nilai tersebut, atau diakumulatif selama 1 tahun, apakah mencapai haul atau tidak baru dipotong. Jazakallah khair. Terutama untuk orang-orang yang penghasilannya ini saya maksud tetap sebulan sekali aja. Tapi kalau misalnya kayak pengusaha kan mungkin fluktuatif gitu. Terima kasih. Untuk zakat penghasilan ini memang permasalahan fikih kontemporer, dan yang membolehkannya yang mengatakan adanya fikih zakat penghasilan ini adalah Syekh Yusuf Qaradawi, yang kemudian kalau di Indonesia itu siapa? Kiai Haji, salah satu pendiri Partai Keadilan. Lupa namanya. Itu yang memang berfatwanya sedemikian. Tapi kalau sebatas pembacaan saya, nggak tahu benar atau enggak. Dan di lembaga fatwa tempat kami belajar di Mesir itu tidak ada namanya zakat penghasilan, karena zakat penghasilan itu tetap harus digunakan dulu sampai nanti masuk ke nisab dan masuk ke haul. Jadi itu tetap digunakan seperti itu. Karena tidak ada, itu masuknya ke zakat mal semuanya. Masuknya ke zakat mal karena ya saya belum baca ya tentang Syekh Yusuf Qaradawi ini, buku beliau saya belum baca. Saya hanya baca sekilas saja, tapi fatwa resmi di lembaga tempat kami belajar itu tidak ada. Masuknya semuanya ke zakat mal. Harus melewati haul dan nisab. Mungkin singkatnya demikian. Nanti insya Allah kita bahas secara detail. Cukup ya semua teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung kontak Ustadz Azhar Wadi. Kontaknya nanti insya Allah di share di grup. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk memberikan zakat kepada yang lain.